Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Kewirausahaan Masyarakat pada pertemuan ke-11 ya, kalau tidak salah. Nah, ini saya mengeneralisasi semua kelas yang saya ampu ya, karena ada beberapa kelas yang saya ampu, tidak hanya kelas teman-teman saja mungkin ya. Alhamdulillah teman-teman bisa berjumpa kembali saat ini dengan saya ya, meskipun tidak secara langsung melalui Zoom ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa mengambil esensi dari perkuliahan kita pada kali ini ya. Nah, teman-teman ya, kita akan review dulu teman-teman, kita sudah sampai mana kita mempelajari kewirausahaan masyarakat. Nah, di paruh awal ya, di sebelum UTS ya, meskipun UTS-nya mungkin secara tidak langsung akan saya paparkan setelah ini. Nah, kita sudah mempelajari kewirausahaan akademik ya. Kewirausahaan akademik itu berfokus misalkan pada pendirian bimbel, pendirian sekolah, dan bagaimana perizinan-perizinannya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kewirausahaan masyarakat, dan setelah ini kita akan masuk ke kewirausahaan bisnis ya. Nah, tentunya ada bedanya ya antara kewirausahaan masyarakat maupun kewirausahaan bisnis maupun kewirausahaan akademik ya. Kalau akademik kemarin kita berfokus pada pendirian sekolah ya. Barangkali teman-teman atau Bapak Ibu di sini ingin mendirikan sebuah sekolah gitu ya. Mendirikan sebuah lembaga belajar secara mandiri. Nah, itu bagaimana langkah-langkahnya ya supaya tidak bingung gitu kemarin itu ya. Ternyata ada peluang gitu. Bapak Ibu di kampus pendidikan itu tidak selalu hanya menjadi guru, tetapi juga bisa menjadi seorang wirausaha di bidang pendidikan ya. Beberapa narasumber pun kita datangkan ya, mulai dari pendirian sekolah, kemudian homeschooling yang kemarin yang baru banget gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali topik kita di kewirausahaan sosial ya, atau kewirausahaan masyarakat. Nah, mungkin beberapa kelas ada yang sudah menempuh materi ini ya. Nah, dan beberapa kelas juga belum ya. Makanya saya di sini sedikit overview dulu ya. Artinya memberikan selayang pandang dulu mengenai kewirausahaan masyarakat itu apa ya, sebelum nanti di akhir ya, di akhir nanti akan ada penugasan kembali Bapak Ibu ya mengenai kewirausahaan sosial, karena kita tidak bisa hanya sekadar memahami teorinya saja tanpa melakukan praktik. Nah, di akhir saya akan memaparkan praktiknya, tapi di awal nanti saya akan memberikan selayang pandangnya terlebih dahulu ya. Nah, tetapi sebelum perkuliahan dimulai Bapak Ibu, nah silakan Bapak Ibu dan teman-teman semua mengisi absen ya atau presensi di kolom live chat. Nah, di live chat saat ini ya. Nah, dengan format seperti ini Bapak Ibu ya. Saya akan buka notepad-nya terlebih dahulu ya. Nanti presensi ini dilakukan 2 kali ya, ketika Bapak Ibu menyimak di awal pada saat ini ya. Formatnya seperti ini Bapak Ibu ya. NIM, nama lengkap, program studi atau prodi, dan kelasnya kelas apa ya, karena ini berbagai kelas ya yang hadir di perkuliahan asinkronus ini ya. Nah, ini Bapak Ibu tulis di awal ya, di awal Bapak Ibu menyimak. Nanti akan ada jamnya ya, jam berapa Bapak Ibu dan Akang Teteh semua menulis presensinya di kolom live chat ya. Bagi yang menggunakan laptop ada di sebelah kanan videonya ya. Bagi yang menggunakan perangkat ponsel itu bisa diklik ya tombol live chatnya. Nah, silakan Bapak Ibu saat ini ya sampai 1 menit ke depan menuliskan NIM, nama lengkap, prodi, dan kelas, dipisahkan dengan underscore ya. NIM underscore nama lengkap underscore prodi underscore kelas ya Bapak Ibu ya. Ini dilakukan di awal. Nah, nanti kita akan lakukan ini di akhir lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Akang Teteh semua nanti akan melakukan daftar hadir lagi. Jadi yang terdaftar atau yang saya anggap hadir itu adalah yang menulis 2 kali, di awal dan di akhir. Jadi pastikan Bapak Ibu, Akang Teteh semua menyimak perkuliahan hari ini hingga selesai ya Bapak Ibu. Tapi jangan nulis 2 kali ya, karena ketahuan itu nanti akan ada waktunya. Misalkan Bapak Ibu nulis pukul 13.05, 13.06 sudah nulis lagi, nah itu tidak akan dianggap karena waktunya berdekatan ya, yang artinya Bapak Ibu dan Akang Teteh semua tidak menyimak sampai akhir gitu ya.
Nah, jadi sampai akhir silakan disimak dulu ya. Nanti akan ada waktunya kapan harus mengisi daftar hadir lagi ya. Nah, untuk sementara saya save dulu. Ya, ini di sini format format daftar hadirnya gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh laporan observasi ya. Nah, jadi saya kasih kisi-kisi dulu ya. Aktivitas perkuliahan hari ini akan ada selayang pandang dulu atau overview dulu mengenai wirausahaan sosial ya. Nah, mungkin ini modulnya juga sudah dibagikan, Bapak Ibu sudah baca. Di sini saya hanya menyampaikan kembali ya. Takutnya ada kelas yang belum mendapat mendapat penyampaiannya gitu. Nah, kemudian nanti kita akan yang kedua, agenda hari ini kita akan melihat contoh laporan observasi ya dari kakak-kakak tingkat atau dari senior Bapak Ibu yang sudah melaksanakan observasi. Nah, Bapak Ibu juga akan mengalami pengalaman yang sama ya. Nanti dikerjakannya secara berkelompok Bapak Ibu ya. Oke, nah untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja memulai ya. Karena waktunya terbatas Bapak Ibu hanya 1 jam, yang artinya videonya maksimal itu hanya sekitar 30-40 menitan ya. Oke, ini prinsip kewirausahaan sosial itu pertama kali dikenalkan itu tahun 1972 Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya social entrepreneurship ya, atau di dalam bahasa Indonesianya kewirausahaan sosial atau kewirausahaan masyarakat gitu. Didirikan oleh Bill Drayton, salah satu pendiri foundation ya. Foundation itu berarti yayasan yang bergerak di bidang wirausahaan ya. Nah, mungkin kemarin Bapak Ibu juga sudah mendapat penjelasan bahwa jenis kewirausahaan itu ada 2 ya, ada yang profitable dan non profitable. Nah, ini kita nambah lagi ya. Nah, nanti ada yang sosial gitu. Nah, yang sosial itu apa? Kita akan lihat ya. Ini banyak ragamnya ya, banyak istilah, banyak ahli-ahli yang mendefinisikan kewirausahaan sosial ya. Nah, secara lengkap Bapak Ibu bisa membaca sendiri nanti. Nah, hanya kita akan coba membaca satu ini dulu ya, satu konsep dulu. Kita menyamakan konsep dulu di sini ya. Nah, di sini yang akan kita amati di sini adalah peran dari kewirausahaan sosial. Jadi kewirausahaan sosial ini akan mengadopsi sebuah misi ya. Jadi ada tujuannya, tidak hanya tergerak dari hati, tetapi ada tujuan juga untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Ya, seperti yang saya bilang di awal bahwa berwirausaha itu tidak melulu tentang profit atau tidak melulu tentang untung, tetapi kita mengabdi ke masyarakat. Nah, itulah yang menjadikan mata kuliah ini penting ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengenali dan mengejar peluang baru gitu. Nah, jadi di masyarakat ada peluang apa? Nah, kita akan gali di sana ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kemudian terlibat proses inovasi. Kemudian bertindak berani dan menunjukkan rasa bertanggung jawab. Nah, itu intinya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Akang Teteh semua. Dan apa definisinya dari wirausaha masyarakat itu? Nah, jadi ini kita ambil salah satu saja ya. Nah, ini wirausaha sosial adalah pemecah jalan ya, pemecah jalan ide baru yang kuat dan mengkombinasikan yang ada dalam angan-angan atau ide ya dan kreativitas penyelesaian masalah di dunia nyata. Kemudian memiliki watak etika yang kuat dan sepenuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan ya. Nah, adapun pengertian lain gitu ya. Wirausaha sosial ini mengacu pada individu yang memiliki jiwa wirausaha, inovatif dan transformatif serta memiliki karakter sebagai pemimpin. Nah, ini karakter yang kami ya di tim dosen wirausaha coba munculkan dari Bapak Ibu dan Akang Teteh semua gitu. Sebagai pemimpin gitu, pencerita dan manajemen orang. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai pemimpin juga bisa memanajemen atau mengelola masyarakat gitu supaya nantinya visioner dan oportunis visioner gitu, melihat peluang dan melihat pandangan ke depan gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa itu ya? Dari semua itu tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan sosial di sini seperti dikemukakan ya Bapak Ibu ya. Nah, perubahan sosial dalam bidang usaha gitu. Jadi dengan berwirausaha nantinya itu akan mengubah apa yang ada di sekelilingnya ya, di masyarakatnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi simpelnya seperti apa? Simpelnya Bapak Ibu ketika berwirausaha itu memberdayakan masyarakat di sekelilingnya dengan memberi apa? Dengan memberi lapangan kerja, nah, khususnya di sektor ekonominya ya Bapak Ibu ya. Nah,
maupun dalam aktivitas-aktivitas sosialnya ya. Seperti beberapa pendapat ahli ini gitu. Nah, kita lihat lagi di sini Bapak Ibu sedikit ya mengenai peran wirausaha sosial ya. Nah, sebagai agen perubahan. Jadi Bapak Ibu akan mengubah yang tadinya kondisinya kurang baik menjadi baik ini ya. Karena ada istilah agen perubahan di sini. Pertama apa? Pertama, mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Kemudian, yang kedua, ini mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti, gitu. Kemudian terlibat dalam proses inovasi, kemudian menunjukkan rasa tanggung jawab, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, Bapak Ibu Akang Teteh. Itu jadi hakikatnya mesti diketahui dulu ya, yang pentingnya apa gitu ya. Yang sampai kewirausahaan sosial Bapak Ibu tidak mengetahui tujuannya ya. Tujuannya itu ya, kita akan menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat gitu Bapak Ibu simpelnya ya. Karena di beberapa sumber pun dikatakan bahwa atau di hadis ya, ini lebih tepatnya itu sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Dan kita mencoba mewujudkan ini melalui konsep kewirausahaan masyarakat ya. Nah, di kewirausahaan masyarakat ini ada beberapa nilai atau value ya. Di sini seperti yang bisa Bapak Ibu dan Akang Teteh lihat, ada social value, ada nilai-nilai sosialnya, lalu ada civil society. Ya, civil society ini apa? Kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada gitu. Jadi ada dorongan dulu ya dari dalam diri ingin menciptakan perubahan apa. Nah, misalkan di kampungnya ya, atau di desanya itu kita menemukan pengrajin rotan ya. Nah, itu sayang sekali ya kalau misalkan itu berhenti gitu dan tidak di scale up atau diskalakan secara luas. Nah, kita pengen gitu masyarakat itu terberdayakan ya dengan usaha tersebut. Maka kita membangun sebuah masyarakat sipil untuk memberdayakan hal tersebut ya, meskipun ya keterampilannya bukan dari kita gitu, yang sudah ada kita berdayakan. Nah, itu salah satu contoh peran dalam kewirausahaan masyarakat gitu. Lalu adanya inovasi dan ada tentunya ya ini yang paling ini juga ya yang paling disoroti adalah aktivitas ekonomi ya gitu, yang paling menjadi core atau menjadi intisari dari kewirausahaan masyarakat. Jadi ini ya seperti dikatakan di sini ya, kewirausahaan masyarakat itu menggabungkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Ya, begitu Bapak Ibu Akang Teteh semua. Oke. Ya meskipun ya misinya kemanusiaan kan, sosial itu misinya kemanusiaan ya. Nah, tapi ada unsur bisnis juga ya, yang nanti akan ada nyambung lagi tuh ya ke tata kelola bisnisnya seperti apa. Gitu. Nah, itu sekilas ya mengenai value atau nilai-nilai yang ada di kewirausahaan masyarakat gitu. Nah, kemudian kita mengenal lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini latar belakangnya ya. Nah, ini ada pertanyaan ya di sini tuh, mengapa harus menjadi wirausahaan sosial ya? Nah, ini ada survei ya atau ada penelitian ya. Ada data statistik yang menunjukkan ini di dunia ya, ini gambaran secara ringkasnya. Di dunia itu ada 7 miliar orang gitu. Ya, di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia saja. Ini ada 7 miliar orang. Dan kita bisa baca dari atas sampai bawah ya. Ada lebih dari 400 juta orang menjadi pengusaha ya. Dari 7 miliar hanya 400 orang ya. 400 juta orang menjadi pengusaha. 430-nya pengangguran. Nah, lalu 577 jutanya usia lanjut, kemudian 800 jutanya bekerja di industri ya, seperti pegawai pabrik gitu misalkan ya. Bapak Ibu Akang Teteh yang bekerja untuk keperluan itu juga ya, keperluan orang lain gitu. Nah, itu bekerja di industri. Nah, lalu ada 1,9 miliar ini maksudnya ya. Nah, 1,9 miliar orang itu terlalu muda atau masih belum di usia produktif ya. 0 sampai 15 ini ya yang seharusnya masih belajar ya di usia seperti itu. Dan 1,7 miliar sebagai penjual jasa ya, artinya penjual jasa itu
menjual ini gitu ya, menjual bakat yang ada di dirinya, atau istilah lainnya itu self employee ya, atau mempekerjakan diri sendiri untuk diri sendiri juga. Dan 1,4 miliar di bidang pertanian ya. Nah, dari statistik ini kita lihat ya, yang menjadi wirausaha ini hanya sedikit, hanya 400 juta ya, 400 juta gitu. Nah, kita lihat tuh penjelasannya di situ. Kenapa hanya seini ya? Nah, tahukah Anda bahwa apa yang dilakukan 7 miliar orang di dunia ya, seperti ini statistiknya dari data tersebut. Nah, kita lihat bahwa pilihan menjadi wirausaha itu paling dikit ya, paling sedikit ditempuh oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, lalu di sini kita akan melihat jawaban gitu. Nah, kenapa? Nah, di Amerika Utara ada penelitian ya, ketika orang sudah bekerja dengan orang lain, itu mau nggak bekerja lagi dengan orang tersebut, dan ternyata sebagian besar atau hampir setengahnya ya, setengahnya lebih itu mengatakan nggak mau gitu. Nah, jadi terbukti bahwa dengan menjadi wirausaha itu akan mencapai kepuasan diri nanti ketika teman-teman sudah bekerja. Gitu, karena ketika kita bekerja di orang lain ternyata kita tuh masih dalam proses belajar ternyata ya, seperti itu ya kenyataannya berdasarkan survei yang dikatakan gitu. Nah, taunya dari mana ya ini gitu ya. Jadi sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar gitu, Bapak Ibu ahang teteh semua. Nah, ini juga yang melatar belakangi lahirnya kewirausahaan sosial gitu. Kenapa lahir di berbagai negara? Kenapa diperlukan? Nah, ini ada beberapa faktor yang diantaranya pertama itu ketidakmampuan negara dalam menyelesaikan permasalahan sosial karena implementasi kebijakan yang seringkali tidak efektif. Nah, tentu saja ya, masalah-masalah yang ada di negara ini ya bukan memang tanggung jawab pemerintah, cuma dari segi kemampuannya akan lebih terbantu apabila kita menjadi seorang wirausaha di bidang sosial gitu. Perlahan masalah-masalah kenegaraan itu akan mulai terkikis gitu ya, dengan kita menjadi seorang wirausahawan khususnya di bidang sosial ya, karena nanti beda lagi Bapak Ibu ketika berbisnis. Nah, kemudian ada ketidakmampuan organisasi nirlaba ya atau non profit ini untuk membiayai aktivitas sosialnya ya, karena ada nirlaba yang memang sepenuhnya hanya mendapatkan mendapatkan pergerakan itu dari donasi saja gitu, tidak dari tidak dari perputaran profit gitu. Dikarenakan hanya mengandalkan donor dan kegiatan sosialnya. Lalu ada ketidakmampuan organisasi multilateral seperti ini ya untuk dan sektor swasta juga ya melalui kegiatan CSR ya. Nah, itu apa? Nanti kita akan lihat di bawah. Nah, ini ya Bapak Ibu akang teteh semua ya. Kenapa lahir wirausaha sosial? Ya, ini ya faktor-faktornya menjawab pertanyaan barusan. Kenapa ingin menjadi wirausahawan sosial gitu? Setelah ditanya yang barusan, mau nggak kerja sama orang lainnya? Nggak. Kenapa? Karena saya ingin mengubah dunia atau ingin memberikan perubahan pada dunia di sekelilingnya gitu. Tidak mengubah dunia secara keseluruhan pun tidak apa-apa, tetapi minimal ada kontribusinya ya untuk masyarakat di sekitar kita. Nah, saya hanya akan membacakan yang teratas saja karena ingin menjadi bos gitu, karena setelah misalkan bekerja di orang lain, wah pengen nih rasanya kita memimpin memimpin sebuah pekerjaan gitu. Dan karena pengalaman personal juga mungkin yang tidak mengenakan ketika bekerja, atau kayaknya saya tuh lebih cocok deh kalau misalkan bekerja secara mandiri begitu ya. Nah, lalu mengapa banyak sekarang ya mengapa bukan banyak ya, kan kalau dari populasi barusan memang sedikit ya di dunia. Sekarang mengapa ada yang ingin menjadi wirausaha? Ini faktor-faktornya ya. Ada akselerasi, aktualisasi, sense of usefulness, dan kebebasan gitu. Nah, akselerasi itu berkaitan dengan ini ya, peningkatan secara cepat gitu, akselerasi itu ya. Nah, aktualisasi itu merupakan perwujudan, sementara kebebasan itu mengacu pada kebebasan diri ya, mengatur waktu maupun mengatur finansialnya. Lalu ada sense of usefulness. Kenapa ingin menjadi wirausaha? Karena saya merasa berguna ketika menjadi seorang wirausaha itu.
gitu ya Bapak Ibu Kang Teteh. Nah, ini ada ini ya. Nah, ini ada dari penulisnya sendiri, penulis bukunya ya. Saya ambil dari buku Gamal Al bin Said ya. Great satisfaction comes from sharing with others ya, because the more we share, the more we have. I hope that I can keep the art of sharing and caring. If you really thankful, what do? You share. Yang artinya gitu. Jadi kepuasan yang paling tinggi, great satisfaction, berasal dari berbagi dengan orang lain ya, comes from sharing with others. Karena semakin banyak kita membagikan ya, atau semakin banyak kita berbagi, semakin banyak juga yang kita punya. Dan saya berharap saya bisa menjaga seni dari berbagi tersebut dan caring atau peduli ya, peduli. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu merasa bersyukur, if you really thankful, apa yang harus Bapak Ibu dan teman-teman lakukan ya? What do you do? Nah, disarankan kita untuk berbagi, you share ya. Gitu intinya ya. Jadi kepuasan tersendiri ya, kepuasan yang paling besar itu katanya adalah dari berbagi dengan orang lain ya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan yang sama ya. Ketika kita bisa memberikan sedikit nafkahnya bagi yang membutuhkan, itu muncul perasaan bahagia itu dari diri kita. Nah, ini ya terakhir yang akan kita bahas di sini. Ini adalah jenis kewirausahaan sosial ya. Ada for profit with mission driven strategies, ada non profit with earned income strategies ya. Jadi ada dua jenis di sini. Yang pertama apa? Yang pertama untuk menghasilkan keuntungan tetapi dengan misi yang jelas ya di sini ya. Dengan misi yang sudah tertuju gitu, mission driven strategies. Dan yang kedua ada yang memang tidak berorientasi profit tetapi tetap menghasilkan supaya apa? Supaya bisa berkelanjutan usahanya itu ya. Nah, jadi yang pertama yang mungkin banyak diharapkan ya, kita sekaligus bermanfaat untuk sosial atau untuk masyarakat, tetapi kita juga mendapatkan keuntungan. Yang kedua, keuntungannya hanya untuk mempertahankan kelangsungannya aja ya. Nah, tentunya Bapak Ibu Akang Teteh pengen yang mana udah jelas ya. Pengen yang ada profitnya ya, pasti ya Bapak Ibu Akang Teteh. Gitu. Jadi ini ada istilahnya self sufficiency ya, artinya memastikan keberlanjutan misi ya. Artinya ada kecukupan diri ya, kecukupan diri dari segi organisasi untuk memastikan keberlanjutan misi sosialnya gitu. Namun mereka juga melakukan aktivitas kewirausahaan di mana ada keuntungan yang diraih di sini ya. Nah, ini ya untuk yang for profit mission driven strategies ya. Nah, jadi kalau di awal barusan saya jelaskan ada yang non profit, lalu ada yang non profit dengan pendapatan ya. Ini yang tipe yang pertama ya, Bapak Ibu Akang Teteh ya. Nah, ini kemudian ada wirausaha sosial gitu. Jadi apa wirausaha sosial itu? Jadi ini punya ini sendiri ya, punya ranah sendiri. Nah, berbeda dengan bisnis CSR ya, ini CSR ini. Nah, berbeda dengan organisasi non profit dengan pendapatan. Wirausaha sosial ini memiliki hubungan langsung dengan masalah sosial, membuat solusi untuk berkelanjutan untuk perbaikan sosial. Mereka mendapatkan keuntungan dalam rangka memajukan tujuan sosial dan memastikan keberlanjutan keuntungan gitu. Ini CV itu ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, bisnis dengan CSR gitu. Atau CSR itu apa? Ini ada corporate social responsibility atau menjadi CSV atau creating shared value. Dan ada bisnis konvensional juga ya Bapak Ibu ya. Ini jenis bisnisnya bisa kita pelajari sendiri ya, nanti dibaca lagi karena ini banyak detail-detailnya ya. Mudah-mudahan cukup ya apa yang dipaparkan dalam selayang pandang ini ya, karena selayang pandang nggak secara detail saya jelaskan satu buku ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk keuntungan juga ya, tetapi kita memangku tanggung jawab sosial gitu. Nah, tujuan bisnis sosial bukan keuntungan ya. Nah, oke, itu Bapak Ibu ya yang bisa kita pahami bersama-sama ya. Ada jenis kewirausahaan baru ya
yaitu kewirausahaan sosial, kewirausahaan masyarakat berfokus pada pemberdayaan masyarakat gitu ya. Dan gimana caranya? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ya belum terjun secara langsung ya. Sebagian besar dari Bapak Ibu belum terjun secara langsung. Nah, makanya ya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengobservasi sebuah tempat ya, di mana tempat tersebut itu memiliki nilai bagi masyarakatnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan berkelompok ya. Nah, sekarang mohon dicatat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti akan membuat kelompok. Isinya berapa? Isinya adalah 5% dari kelasnya ya. Nah, 5% dari kelasnya berarti enggak. Ya 8 ya. Bisa 8% dari kelasnya ya. Artinya kalau misalkan kelasnya 20 ya. Nah, satu kelas 20. Nanti coba bagi menjadi berapa ya? Atau gini aja lah ya. Atau 1/4 dari kelasnya gitu ya. 1/4 dari kelasnya itu kalau 20 misalkan ada 5 anggota dalam 4 kelompok gitu. Jadi ada 4 kelompok yang isinya tuh 5 anggota. Begitu ya. Jadi itu 25%-nya lah ya gitu. Nah, ini apa yang akan dikerjakan nanti ya. Nanti kalau kelompok saya percayakan kepada Bapak Ibu saja untuk membuatnya ya. Nah, ini karena jumlah kelasnya besar pada saat itu, ini ada satu kelompok itu ada 7 orang. Nah, ini yang dulu ya, yang dulu pernah juga mengobservasi. Nah, meskipun bukan kewirausahaan masyarakat, nah ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekarang diarahkan untuk mengobservasi yang berhubungan dengan kewirausahaan masyarakat ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada salah satu contoh beberapa kelompok mahasiswa itu mengobservasi ke salah satu perusahaan ya. 5 perusahaannya sebetulnya itu merangkul masyarakat sekitar untuk bekerja di sana gitu. Ini bisnis di bidang kuliner tapi juga memberdayakan apa yang ada di masyarakatnya gitu. Nah, makanya ini saya jadikan satu contoh ya Bapak Ibu Hang Teteh semua. Di sini ada laporan observasi ya, dan nah itu yang akan Bapak Ibu lakukan, observasi di dalam kelompok ya, itu yang mesti dicatat. Akan apa? Minggu depan kita akan observasi dalam kelompok. Jadi waktu perkuliahannya saya alokasikan untuk Bapak Ibu dan Akang Teteh semua untuk melakukan observasi ya, dengan format yang ada di sini ya. Kita akan lihat formatnya apa saja ya. Nah, sistematika laporannya seperti ini ya Bapak Ibu Akang Teteh. Nah, dalam 1 minggu ke depan nanti bisa bisa mencari tempat observasinya. Tempat observasinya kriterianya seperti apa? Kriterianya adalah tempat observasi yang punya dampak bagi masyarakat, itu ya, Bapak Ibu Akang Teteh. Nanti saya akan ringkas lagi. Jadi ngapain nanti? Nanti kita akan memperoleh deskripsi umumnya di sini ya. Nah, tapi sebelum deskripsi umum ya, ini ada latar pemilihan usaha. Kenapa ke situ ya? Kenapa ke tempat itu? Tempat itu punya dampak apa sih gitu. Nah, itu harus dijelaskan seiring dengan pemahaman Bapak Ibu barusan di bidang kewirausahaan masyarakat ya. Karena kewirausahaan masyarakat punya value atau nilai A, B, C, D yang 4 barusan ya. Ada social value-nya, ada keterlibatan sipilnya. Nah, Bapak Ibu melihatnya dari segi mana ya? Atau dari segi inovasinya ya. Nah, ini unik nih kayaknya ya. Gitu. Kemudian ada deskripsi umum gitu. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari ya. Deskripsi umum, lalu ada cara pemasarannya gimana, aspek produksinya gimana. Nah, aspek produksi itu meliputi bahan baku dan ini ya, kebutuhan tenaga kerja atau tata kelola manusia dan tata kelola SDA atau sumber daya yang dibutuhkan di sana gitu. Ada pengelolaan keuangannya tentu aja ya, karena ini kan berkaitan dengan profit dan non profit kewirausahaan masyarakat itu. Tentunya harus ada ininya ya, harus ada penjelasannya gimana usahanya dapat bertahan hingga saat ini ya. Nah, jangan usaha yang baru ini ya, saya sarankan Bapak Ibu jangan datang ke usaha yang baru berdiri. Nah, minimal Bapak Ibu datang ke usaha yang sudah 2 tahun berdiri. Ya, jadi bisa dimasukkan juga nanti di latar belakangnya bahwa pemilihan usahanya dilatari itu ya. Jadi usahanya
katanya ingin memberdayakan masyarakat saja, tapi alhamdulillahnya bisa bertahan sampai 2 tahun begitu ya. Nah, gitu. Jadi kami ingin mengetahui faktor apa yang bisa yang bisa mempertahankan usaha tersebut ya, karena yang susah dari menjalankan bisnis itu bukan modalnya tapi mempertahankan usahanya itu. Lalu penutup dan simpulan, nanti selebihnya boleh dibaca ya Bapak Ibu. Nah, terakhir itu ada lampiran ya. Saya akan langsung saja masuk ke lampiran ya. Lampiran di sini ada ininya ya, ada foto dokumentasinya ketika Bapak Ibu Akang Teteh berkunjung. Nah, ini ya harus ada ininya ya, dokumentasinya Bapak Ibu dan Akang Teteh ke tempat itu ya. Nah, begitu Bapak Ibu Akang Teteh. Jangan lupa ya rujukannya, karena nanti ini juga bukan hanya sekadar observasi, tapi apa yang sudah kita pelajari juga harus harus bermakna gitu di sana. Oh, ternyata yang dikatakan dari buku itu benar ya, seperti itu. Jadi perbedaan wirausaha sosial dan konvensional itu seperti apa gitu. Ya. Oke. Ya, nah ini contohnya Bapak Ibu ya yang harus nanti disusun ya. Nah, mungkin saja ini akan menjadi tugas akhir Bapak Ibu ya. Nah, tugas akhir Bapak Ibu di mata kuliah kewirausahaan gitu. Jadi Bapak Ibu selama dua pertemuan ke depan, nah saya arahkan Bapak Ibu untuk terjun langsung ke sana ya, ke tempat usaha yang Bapak Ibu pilih ya. Jadi deskripsinya seperti apa? Nah, sebelum nanti kita akan lihat ya. Nah, deskripsi. Nah, mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu ya di sini ya. Deskripsi observasi ya, seperti apa nanti langkah-langkahnya. Nah, teman-teman pilih satu perusahaan atau UMKM ya. Nah, ini yang dibilang perusahaan itu bukan seperti perusahaan Toyota ya, perusahaan Astra gitu, bukannya seperti itu UMKM ya, cukup di ranah UMKM saja yang menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua mempunyai salah satu nilai kewirausahaan masyarakat. Oke, kemudian nanti Bapak Ibu ini yang kedua ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri, kita pastikan sajalah ya 6-7 orang. Nah, kalau nggak salah saya juga punya kelas ya, di mana kelasnya itu hanya 6-7 orang ya. Nah, gimana apabila Bapak Ibu dan Akang Teteh ada di kelas tersebut? Satu kelas saja ya, satu kelas tersebut silakan observasi ya. Jadi punya pengalaman nyata ya di sana Bapak Ibu dan Akang Teteh itu. Terdiri dari 6-7 orang ya. Kita tetapkan secara langsung saja 6-7 orang. Nanti boleh ini ya. Boleh pilih ketua kelompok tersebut. Nah, saya butuh ketua kelompoknya. Pertama untuk keperluan koordinasi, kedua untuk keperluan pertanggungjawaban. Nanti harus jelas siapa yang mengerjakan apa, karena ini nggak bisa dikerjakan sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini cukup banyak aspek yang harus dipenuhinya. Dimulai dari sistematikanya, dimulai dari ininya ya, dimulai dari deskripsi perusahaannya. Nah, ini proyek akhir Bapak Ibu ya, proyek akhir, mungkin akan menjadi proyek akhir ya. Karena di setiap tahun biasanya kecenderungannya seperti itu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kemarin juga kan ada yang UTS-nya digantikan dengan ini. Nah, ini UTS ininya ya, penugasan yang setara dengan beban UTS-nya. Jadi semua punya beban yang sama gitu. Ya, beban bukan bermaksud untuk membebani Bapak Ibu, tetapi untuk untuk mengasah kemampuan Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ditempatkan Bapak Ibu, nanti kemampuannya jadi tidak tajam. Ya. Ini teknisnya ya. Buat kelompok 6-7 orang, nanti pilih ketua kelompok tersebut ya. Nah, kemudian pilih satu UMKM ya. Nah, lalu susun instrumen instrumen observasinya. Nah, bisa berupa wawancara ya, boleh ya, wawancara boleh, atau dibuat aja seperti ngobrol gitu ya dengan pemiliknya. Jadi yang nanyanya kalau boleh bergantian. Nah, nanti silakan langsung datang ke tempatnya, observasi dan lakukan dokumentasi nanti Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu Akang Teteh akan datang ke satu tempat, lakukan observasi ya, sesuai dengan dibutuhkan. Nah, ini poin penting Bapak Ibu ya. Nah, mungkin si perusahaannya, si UMKM-nya nggak mau membeberkan apa yang menjadi rahasia perusahaannya. Itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, lakukannya mampu mungkin ya. Fokusnya apa? Fokusnya adalah bagaimana ya. Fokusnya adalah bagaimana perusahaan itu atau UMKM tersebut bisa bertahan sampai saat ini. Ya, karena itu yang penting ya. Nah, bukan kalau misalkan Bapak Ibu ke pabrik cuangki misalkan resepnya apa ya. Nah, itu ada yang mau memberitahu dan ada yang tidak ya. Dan itu kan privasi perusahaan ya, mau dikasih tahu syukur ya, enggak juga enggak apa-apa. Kita harus menghormati itu ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu dan Akang Teteh juga punya ini ya, punya perusahaan, tentunya resepnya kan nggak mau ya disebar-sebar. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana bertahan dan bagaimana ini usahanya bermanfaat untuk masyarakat gitu. Ya, formatnya bisa dilihat di sini ya, Bapak Ibu ya. Apa saja yang diperlukannya. Apa yang diperlukannya, sekali lagi saya akan paparkan. Ini adalah cara pemasarannya seperti apa ya. Cara pemasarannya ini nggak hanya produk ya. Jasa juga butuh pemasaran, sekolah juga butuh pemasaran ya, supaya ada muridnya gitu. Seperti yang kemarin sudah kita lihat. Lalu produksinya gimana ya, kemudian aspek keuangannya seperti apa ya. Aspek keuangannya bukan pendapatan, mungkin ada yang pengen kasih tahu ya, pendapatannya kita misalkan sampai 100 juta nih per bulan. Dan ada juga yang menutup omsetnya, nggak apa-apa ya, yang penting mah bagaimana ini bisa bertahan. Nah, ini analisis yang paling bagus nih, di contohnya ada proyeksi laba rugi dan aliran kas ya, arus kas. Ya, ini syukur ya, syukur-syukur si kelompoknya dapat akses ke sini gitu ya. Gitu. Jadi dapat itu pabrik donat yang diobservasinya dapat tuh ya, untuk bahan baku berapa, untuk ngambil keuntungannya gimana gitu ya. Nah, meskipun orientasinya bisnis ya nggak apa-apa ya. Ini hanya contoh saja. Bapak Ibu nanti itu ada analisis SWOT juga ya, yang mungkin diperlukan nanti. Nah, pokoknya Bapak Ibu nanti saya akan beri salinannya, Bapak Ibu bisa pelajari gitu. Produksinya gimana? Kalau nggak ada produksi gimana Pak? Ya, aspek tata kelolanya saja, fokuskan aja ya ke tata kelola. Jadi kalau nggak ada aspek produksinya, ke tata kelola ya. Begitu Bapak Ibu Akang Teteh semua ya. Nah, setelah lakukan observasi, gimana nanti kumpulkan melalui Google Classroom ya, oleh masing-masing ya, bukan hanya perwakilan saja, oleh masing-masing anggotanya gitu. Jadi pastikan anggotanya punya salinan ya. Nah, lakukan dokumentasinya berupa apa? Berupa foto aja cukup ya. Kalau mau berupa video lebih lengkapnya bagus ya. Nah, misalkan ada link YouTube-nya gitu, di mana saya bisa melihat itunya, itu akan lebih valid gitu, hasil observasi teman-teman ya. Gitu, dan tentunya akan ada nilai tambahan ya. Oke. Nah, Pak, gimana kalau misal terakhir ya, Pak, gimana kalau misal si tempatnya itu nggak mengizinkan? Nah, ini kita menyediakan surat permohonan izin observasi ya, di mana Bapak Ibu Akang Teteh semua bisa mengajukan ini ya, bisa mengajukan permohonan observasi gitu ke tempat yang akan jika diperlukan ya. Kalau nggak diperlukan ya bagus ya, berarti prosesnya akan lebih cepat. Tapi secara administratif kita mau memenuhi ini ya. Kalau diperlukan ya silakan ya. Silakan membuat. Nah, dan kami akan menyediakan nanti. Silakan saja ini dokumennya dikirim ya. Tulis nama Bapak Ibu dan Akang Teteh semua di sini, dan jurusannya isi dengan prodi ya. Nah, cukup itu saja ya. Ini tanggalnya silakan disesuaikan ya. Nanti kirimkan ke saya aja bagi yang memerlukan ya. Boleh via WhatsApp. Pak, ini kami mau mengobservasi misalkan ke pabrik pabrik kerupuk. Boleh nggak Pak? Ini minta divalidasi ya. Silakan ya. Silakan dengan format seperti ini. Nanti saya akan teruskan ke dosen pembinanya, ke Prof. Is ya. Nah, silakan Bapak Ibu manfaatkan ya. Nah, jadi itu akhir dari perkuliahan kita, perkuliahan asinkronus kali ini. Jadi perkuliahan asinkronus kali ini apa? Bapak Ibu dan Akang Teteh mulai
untuk ditugaskan mengobservasi tempat usaha ya. Tempat usaha apapun yang punya kriteria kewirausahaan sosial atau memberdayakan masyarakat. Begitu Bapak Ibu Akang Teteh ya. Nah, silakan sekarang waktunya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu silakan menulis kembali daftar hadir ya, atau menulis kembali presensi di kolom live chat yang ada di sebelah kanan bagi yang menyaksikan di laptop atau PC, dan kolom live chat diklik dulu bagi yang menonton lewat ponsel di bawahnya, di bawah video ini biasanya ya. Silakan tulis lagi ini ya. Dan akhir kata, terima kasih Bapak Ibu dan Akang Teteh sudah mengikuti perkuliahan asinkronus ini ya. Mohon maaf apabila selama ini banyak kekurangan ya, sehingga perkuliahan dilaksanakan dalam berbagai mode ya. Yang penting kebutuhan Bapak Ibu tercukupi gitu di mata kuliah ini ya. Itu yang saya usahakan gitu, dengan misalkan waktu yang belum berjodoh gitu antara waktu perkuliahan dan waktu kesibukan saya di kampus gitu. Mudah-mudahan tetap bisa menggantikan kesempatan itu ya Bapak Ibu Akang Teteh. Nah, apabila ada pertanyaan terkait dengan penugasan observasi ini, Bapak Ibu boleh menulis di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Nah, nanti setelah videonya selesai, nanti Bapak Ibu bisa menulis di sini ya, di kolom komentar. Kalau di kolom live chat itu hanya khusus untuk presensi atau daftar hadirnya ya, yang akan saya rekap sebagai kehadiran Bapak Ibu menyaksikan perkuliahan ini ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung ke perkuliahan asinkronus ini. Sampai jumpa lagi di 2 pekan mendatang ya. Berarti pekan depan Bapak Ibu saya kosongkan jamnya khusus untuk mendiskusikan ya bagaimana observasi. Jadi selama 2 pekannya, ini bukan 1 pekan tetapi 2 pekan Bapak Ibu ya. Di pekan depannya dan pekan depannya lagi Bapak Ibu lakukan observasi, karena saya sadar ini banyak yang harus disusun Bapak Ibu ya. Nah, jadi boleh seperti itu ya. Nah, apabila diperlukan komunikasi sekali lagi ya, gunakan grup WhatsApp atau ada pertanyaan terkait dengan ini, silakan tulis di kolom komentar. Sesegera mungkin saya akan membalas ya. Izin saya akhiri perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.